Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Yanuar, NIM 2018-240022 bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi e-learning berbasis web menggunakan framework CodeIgniter. Anggota kelompok kami terdiri dari Fitri Amalia Khairunisa, Rizky Ariasa, Vina Yanuar, Yohanes, dan Musukito. Sebelumnya, apa itu e-learning? E-learning merupakan sistem pembelajaran melalui media online dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan bahan atau materi ajar dari dosen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa. Lalu ada keuntungan menggunakan e-learning. Menghemat waktu proses belajar mengajar. Karena e-learning ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, jadi waktu pembelajaran itu jadi lebih hemat. Lalu mengurangi biaya perjalanan. Kita bisa melakukannya di rumah, jadi tidak perlu melakukan perjalanan. Lalu menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, baik itu infrastruktur, peralatan, buku, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, melatih pelajar menjadi lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi dengan menggunakan aplikasi e-learning ini, pelajar tidak hanya terfokus pada satu materi. Si pelajar ini bisa mendapat referensi dari jurnal-jurnal yang bisa didapat secara online. Selanjutnya, apa itu CodeIgniter? CodeIgniter merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. Bisa dikatakan hampir seluruh developer PHP tahu tentang CodeIgniter ini, dan CodeIgniter ini sedang populer untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Amalia Khairunisa, NIM saya 2018-240054. Saya akan melanjutkan presentasi dari Vina, yaitu slide ke-6 dan ke-7. Kelebihan aplikasi e-learning berbasis web menggunakan framework CodeIgniter. Yang pertama itu, framework CodeIgniter merupakan solusi terbaik untuk membangun sebuah e-learning berbasis web. Yang kedua itu, framework CodeIgniter memudahkan developer dalam melakukan pengembangan e-learning berbasis web. Yang ketiga itu, lebih menarik. Tampilan pada framework CodeIgniter setidaknya bisa membangun aplikasi yang lebih menarik karena fitur yang tersedia lebih banyak. Yang keempat itu, tampilan web lebih baik dan dinamis. Yang terakhir itu compatible dengan web browser. Selanjutnya itu saya akan mempresentasikan slide ke-7, yaitu kelebihan dari framework CodeIgniter. Yang pertama itu berukuran sangat kecil, file downloadnya hanya sekitar 2 MB. Nah, file CodeIgniter ini berukuran 2 MB, tapi di dalamnya itu sudah tersedia dokumentasi yang lengkap. Yang kedua itu dokumentasi yang bagus. Nah, di CodeIgniter ini, di dalam filenya itu telah disertakan dokumentasi yang berisi pengantar, tutorial, panduan pengguna, serta referensi dokumentasi untuk komponen-komponen dari framework CodeIgniter. Yang ketiga itu kompatibilitas dengan hosting. Nah, CodeIgniter ini mampu berjalan dengan baik di semua platform hosting dan mendukung database paling umum, yang itu termasuk MySQL. Yang keempat itu tidak ada aturan coding yang ketat. Nah, di dalam CodeIgniter ini bebas kalau mau hanya menggunakan controller tanpa view atau model. Namun biasanya menggunakan ketiganya itu akan menghasilkan kinerja website yang lebih baik. Yang kelima itu kinerjanya baik. CodeIgniter itu sangat cepat, bahkan bisa dibilang merupakan framework yang paling cepat untuk saat ini. Yang keenam itu sedikit konfigurasi. Nah, CodeIgniter ini memberikan kemudahan untuk diintegrasikan dengan library-library yang tersedia. Terus yang terakhir itu mudah dipelajari. Nah, CodeIgniter ini framework CodeIgniter ini mudah dipelajari karena sudah banyak terdapat forum-forum belajarnya seperti di Facebook, di Telegram, atau di YouTube. Itu sudah banyak
kayak forum-forum yang belajar bersama untuk mengembangkan website menggunakan framework Codeigniter. Halo, nama saya Yohanes dengan NIM 2018-240023. Di sini akan mempresentasikan fitur login dan register dari web e-learning yang sudah kelompok kami buat. Ini untuk tampilan login user. Di sini kita diminta untuk memasukkan email dan memasukkan kata sandi. Namun jika kita belum mempunyai akun, baik itu akun untuk siswa atau akun untuk guru, di sini kita bisa membuat akun baru dengan cara mengklik register here di sini. Lalu di sini kita akan memasukkan input-input yang diperlukan untuk membuat user baru. Untuk sekarang kita akan mencoba membuat user dengan tipe student. Tipe student atau teacher ditentukan dari pilihan input dari input account type ini. Di sini kita memilih tipe akun kita, teacher atau student. Sekarang kita coba untuk membuat akun student. Pertama kita buat namanya dan saya laki-laki, nomor handphone, tanggal lahir, alamat, email, akun type. Di sini karena kita ingin membuat user siswa, di sini kita memilih akun type-nya yaitu student. Ini password. Untuk contoh di sini saya akan memasukkan password yaitu 12345. Dan di sini ada security question. Security question ini adalah salah satu hal yang penting untuk diisi dan diingat saat pertama kali kita membuat user, karena security question ini akan digunakan di saat kita lupa password user yang kita buat. Nanti sistem akan menanyakan security question ini dan kita harus menjawabnya dengan benar supaya kita dapat mereset password dan bisa menggunakan kembali user yang sudah kita buat dan mengganti passwordnya. Di sini saya memilih question seperti apa hobimu. Jawaban harus kita ingat agar saat kita lupa password, nanti jawaban yang kita masukkan untuk menjawab security question-nya itu benar dan kita dapat reset password dari user kita. Lalu kita pilih create account. Dan akun sudah terbuat. Di sini kita dapat mengecek ulang dari database di tabel ADM user. Di sini kita mendapatkan melihat ada satu row dengan isi yes saya, email, password, dan tipe S. Di sini tipe S di sini adalah mengkategorikan bahwa dia siswa atau student, dan tipe T di sini mengkategorikan bahwa dia teacher atau guru. Dan di sini password. Kenapa password yang ada masuk di dalam database tidak sama dengan password yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 12345. Di sini karena password yang masuk ke dalam database adalah password yang sudah dienkripsi, sehingga hasil dari enkripsi dari 12345 menggunakan enkripsi MD5 hasilnya seperti ini. Lalu kita coba login sebagai student dengan user yang baru saja kita buat. Email tadi kita masukkan yesaya@gmail.com. Lalu kata sandi 12345. Lalu kita masuk ke dalam page awal dari siswa. Di sini belum ada isi apa-apa, namun jika kita sudah menambahkan kelas, nanti di sini ada kotak-kotak
yang berisikan kelas-kelas yang kita ambil, yaitu dengan cara join kelas di sini. Namun fitur-fitur selanjutnya di dalam page siswa ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita mencoba untuk register menggunakan akun dengan tipe guru. Sama, kita mengisi input lagi. Misalnya di sini tanggal lahir, alamat, email, akun type. Karena kita ingin membuat akun guru atau akun teacher, di sini kita memilih akun type-nya yaitu teacher, dan password kita samakan saja seperti tadi. Untuk contoh 12345 dan security question juga yang harus kita ingat nanti. Misalnya siapa, apa kesukaanmu. Lalu kita buat akun. Di sini ada notifikasi bahwa akun berhasil dibuat dan kita dapat mengajaknya kembali di dalam tabel ADM user. Dan di sini ada row baru dengan sesuai dengan input yang tadi kita masukkan untuk membuat user baru. Di sini dan tipe T yang mendefinisikan bahwa dia adalah teacher. Lalu kita coba login dengan menggunakan user teacher yang baru saja kita buat. Dan masuklah ke dalam page awal dari teacher. Di sini belum ada isi apa-apa, namun jika teacher sudah membuat kelas baru, maka nanti akan ada kotak-kotak yang berisikan kelas-kelas yang diajarkan. Dengan cara yaitu di sini kita bisa membuat kelas baru. Namun fitur ini akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Dan bagaimana jika kita mencoba login dengan email dan kata sandi yang tidak cocok? Dapat kita coba. Karena tadi kata sandinya sudah 345, di sini kita coba kata sandi yang berbeda. Di sini kita mengubah menjadi 123456. Apakah bisa login? Tidak. Sistem tidak menolak untuk akun tadi untuk login karena data yang dimasukkan tidak ada di database atau tidak cocok. Jadi kita harus memasukkan email dan kata sandi yang benar. Oke, untuk fitur login dan register segitu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk fitur-fitur sisanya di dalam web e-learning ini akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunus Gito. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara dosen atau pengajar pertama memposting materi, yang kedua memposting tugas, yang ketiga memposting informasi. Pertama langsung saja kita login menggunakan akun dosen. Nah, ini tampilan awal saat setelah login, yaitu ada daftar kelas. Ini saya contohnya sudah membuat satu kelas e-learning untuk kelas malam. Lalu untuk membuat kelas bisa diklik tombol add, lalu nama kelasnya misalnya lalu deskripsinya satu lagi. Nah, ini ada notifikasi berhasil membuat kelas. Artinya kelas ini kelas baru yang sudah kita buat. Lalu kita contohnya masuk ke salah satu kelas. Di sini ada 3 tampilan. Pertama ada classwork, berisi tentang tugas, materi maupun informasi. Lalu ada student worksheet, yaitu berisi tentang para siswa atau mahasiswa yang sudah mengupload tugas-tugasnya. Lalu ada grade nanti untuk hasil nilai bagi para siswa atau mahasiswa. Di sini ada nama kelasnya, lalu ada kode kelasnya.
Lalu di sini masih kosong karena kita belum membuat materi atau tugas ataupun informasi. Yang pertama kita lakukan, sini saya contohnya akan membuat materi. Klik di buat materi, lalu sini ada untuk mengisi judul, deskripsi, lalu untuk file ini bersifat opsional atau bisa bisa diupload ataupun tidak. Sini contohnya pertama judulnya kita satu, deskripsinya contohnya saya mengupload file ini. Jika sudah diisi semua judul, deskripsi, dan file, ini pilihan saja boleh diupload boleh tidak. Lalu jika sudah bisa klik create. Nah, lalu akan tampil notifikasi sukses membuat materi. Nah, ini materi yang sudah berhasil kita buat. Kita bisa melihatnya dengan mengklik judul materinya. Nah, ini ada penjelasannya. Ini ada judulnya, lalu di bawah ada deskripsi, terus lalu ada tanggal kita membuat materi, lalu ini tagnya materi, dan ini contoh file yang kita upload. Bisa kita lihat contohnya. Nah, otomatis akan terdownload. Saya contohnya tadi upload after. Lalu di sini ada komentar untuk para siswa atau mahasiswa itu mengomentari materi ini. Nanti akan muncul di bagian sini. Jika sudah kembali. Nah, selanjutnya kita akan membuat tugas. Pertama klik tugas, lalu seperti biasa ada judul, ada deskripsi, ada file opsional, lalu ada tipe tugas, dan terakhir ada tempat pengumpulan tugas. Kita langsung buat saja. Contohnya pertama judulnya tugas 1. Baik. Lalu contohnya kita upload file. Lalu di sini kita bisa membuat tugas, bisa untuk tugas, bisa untuk quiz, bisa juga untuk UTS maupun UAS. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan saja. Contohnya saya membuat ini untuk tugas saja. Lalu ada tempat pengumpulan, misalnya minggu depan tanggal 14. Nah, jika sudah semua, bisa kita klik create. Ada notifikasi sukses membuat tugas. Artinya tugasnya sudah berhasil kita posting di sini. Bisa kita lihat juga di sini, klik judulnya, ada judul, lalu ada deskripsinya, di tanggal ini tanggal pengumpulannya yaitu 1 minggu dari sekarang. Lalu ada tagnya tadi, kita tipenya ada tugas, kuis, UTS atau UAS. Tadi kita pilih tugas, maka akan sini muncul tugas. Dan ini file yang sudah kita upload. Dan di sini juga sama, ada komentar bagi para siswa atau mahasiswa untuk mengomentari tugas ini. Setelah itu kita bisa juga membuat informasi atau pengumuman ke kelas. Caranya kita klik di sini.
kita bisa isi misalnya kita membuat informasi penggantian kelas pertemuan tanggal 14 Juli tidak ada akan digantikan di kelas tenang. Jika sudah, kita bisa klik kirim. Nah, udah pemberitahuan sukses membuat info atau informasi. Artinya kita sudah bisa mengupload, memposting informasi. Bisa kita lihat detailnya juga, ini judul dan deskripsinya sama, lalu ini ada waktu pembuatan. Di sini ada tagnya, itu informasi. Nah, selain itu di informasi, hal yang bisa kita lakukan pertama, kita bisa menghapus, ada pilihan delete untuk menghapus, lalu ada untuk di tugas dan materi contohnya. Nah, di tugas ini kita bisa mengedit ataupun delete atau hapus. Kita klik edit, nah, lalu kita bisa edit kembali tentang tugasnya. Misalnya tanggal 21 Juli, kita ubah tanggal 21 misalnya. Jika sudah, bisa klik edit, simpan. Nah, artinya selesai, kita sudah berhasil mengubah tugas. Bisa kita lihat, klik judul tugasnya. Nah, ini yang sudah kita edit tadi. Lalu tanggalnya juga berubah jadi tanggal 21. Begitu juga dengan materi, dia bisa diedit ataupun delete. Untuk edit, misalnya kita ganti file. Jika sudah, klik edit. Lalu akan ada pemberitahuan sukses mengubah materi. Artinya kita sudah berhasil mengubah materi. Bisa kita lihat. Nah, ini filenya sudah berubah juga. Deskripsinya juga sudah berubah. Selain itu, kita juga bisa memfilter postingan yang sudah ada di sini. Misalnya kita hanya ingin melihat tugas saja, klik checklist di tugas, klik filter. Nah, hanya tugas saja yang muncul. Jika ingin materi saja, bisa klik materi. Begitu juga dengan info. Jika ingin dua-duanya, bisa klik dua-duanya. Nah, ada info, ada materi juga. Itulah fitur yang ada yang dimiliki oleh pengajar atau dosen. Yang pertama membuat tugas, yang kedua membuat materi, dan yang ketiga membuat informasi. Demikian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Haryasa. Kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi web e-learning ini. Aplikasi ini dikembangkan dengan framework kode Igniter ya, yang dimana berarti aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa PHP. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kebetulan saya sudah memiliki akun sebelumnya untuk mempercepat dan mempersingkat tempo penjelasan di sini. Jadi kita bisa langsung login saja menggunakan akun baik itu siswa maupun pengajar. Nanti saya juga di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengganti password apabila kita lupa dengan password yang lama. Oke. Ini sekarang kita login terlebih dahulu.
Saya akan login menggunakan akun yang saya sudah buat. Nah, di sini terlihat tampilannya simple. Dia mengingatkan kita dengan Google Classroom ya. Karena memang basicnya kita ngambilnya dari situ. Jadi biar isi use, friendly user. Di sini ada tampilan change profil. Nah, ini kita bisa mengganti identitas diri, perempuan misalkan. Dengan bisa ganti foto profilnya agar nanti terlihat oleh dosen atau guru. Save profil berubah nih. Nah, ini untuk segi tampilan dari akun siswa ya. Nah, nanti kan bisa join kelas nih. Nanti kita masukin kelas kodenya apa, nanti masuk ke kelas tersebut. Nah, oke, untuk akun siswa kita lanjutkan nanti. Kenapa saya logout? Karena memang aplikasi ini tidak bisa dua login sebagai pengajar dan murid ya. Karena memang di cookiesnya memang harus satu akun saja bisanya, baik itu akun siswa atau akun pengajar. Jadi emang harus satu-satu. Oke, tadi kodenya FAKSL ya. Kita coba login dengan Ratna, akun siswa. Nah, di sini join kelas nih. Masukin kodenya tadi itu FAKSL. Nah, berhasil menambahkan kelas ya. Ini ada pop up nih. Nah ini berarti Ratna ini sudah masuk ke dalam kelasnya Lucy ya, Lucy Kanti Rahayu. Nah, di tampilannya akun siswa itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada 3 juga, tapi dengan berbeda ya. Ini ada forum itu jadi baik itu tugas, materi yang diupload atau pengumuman itu nanti akan muncul di sini. Ini tugas yang telah diberikan. Ada tugas 1, 2, 3. Nah, ini tugas 1 ada deadline-nya juga. Anggotanya siapa saja. Jadi memang tampilannya kurang lebih mirip dengan Google Classroom ya. Coba nanti ada tugas baru ya, tugas 4 dan nah nih di sini terlihat. Nah, misalkan kita sudah mengerjakan nih, kita download ya kan, tugasnya seperti ini misalkan ya. Ini yang contoh aja. Nah, setelah kita mengirimkan sudah mengerjakan tugas dalam bentuk file PDF atau Word misalkan dengan ketentuan dosen ya, nanti kita upload misalkan ini atau yang lain. Nah, boleh yang ini lah ya. Nah, kirim, kita bisa memberikan komentar ikut tugasnya, kirim, tandai selesai, submit. Oke. Dari di sini akan terlihat nanti dari sekian banyak tugas yang diberikan mana yang sudah dikerjakan atau yang sudah disubmit, nanti akan terlihat. Misalnya 25% berarti dari keempat tugas ini berarti hanya 1 yang dikerjakan. Gitu. Nah, nanti di sini akan terlihat ya nilai-nilainya yang sudah diberikan oleh dosen 0/100, berarti ini untuk tugas ini belum dinilai oleh pengajar. Saya coba akan menunjukkan fitur lupa password ya. Apabila misalkan akun kita ini lupa password, masukkan email yang tadi dibuat atau yang di login tadi, email. Security question ini berguna untuk mereset password. Apa hobimu? Nah, kita juga harus hafal nih waktu membuat di awal ini, jangan sampai asal-asalan ya, karena memang nanti berguna untuk mengembalikan password kita yang lupa. Nah, di sini kan
ini histori yang sebelumnya. Berenang. Misalnya kita lupa dengan passwordnya yang lama, kita akan memberikan password yang baru. Misalkan Ratna. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, apabila sudah sesuai, kita change password. Kita coba login lagi kembali dengan password yang baru ya. Dan otomatis login pun berhasil. Oke, sekian. Begitu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi karena keterbatasan ruang dan tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.